Sebuah nama yang kita akan pelajari bersama-sama pada saat ini. Nama orang itu adalah Nehemia. Nah, tentu ini bukan nama yang asing bagi kita ya. Tetapi jujur ada banyak orang Kristen yang tahu nama ini tetapi tidak tahu kisah hidupnya. Ya, dan kita akan coba melihat salah satu bagian dari pengalamannya yang akan memberkati kita semua ya. Kita akan lihat Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita mulai dari situ ya. Kita berkenalan dulu dengan tokoh ini, Nehemia. Pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan demikian. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kenapa dia berkabung? Karena dia mendengar berita tentang runtuhnya tembok Yerusalem. Nah, saudara, Nehemia itu adalah orang Israel yang dibuang ke negeri Persia. Jadi dia tinggal di Persia, jauh dari Yerusalem. Dan kalau melihat pekerjaannya, ternyata Nehemia mendapatkan posisi yang cukup baik di negeri yang asing, di Persia itu. Dikatakan dia menjadi juru minuman raja. Bayangkan seorang raja yang bengis, ya, Raja Artasasta, penguasa Persia, mempercayakan minumannya kepada orang asing, yaitu orang Yahudi yang bernama Nehemia. Berarti Raja Artasasta ini percaya kepada Nehemia sampai minumannya diserahkan ke dalam pengawasan dari Nehemia. Jadi ini menandakan Nehemia sekalipun orang buangan, sekalipun dia diangkut sebagai budak di negeri yang asing, tapi melihat dari kepercayaan yang diberikan oleh sang raja, maka Nehemia sebetulnya menjadi orang yang beruntung di negeri yang asing itu. Nah, satu saat dia mendengar tembok Yerusalem di negeri leluhurnya itu dikatakan runtuh. Lalu dia dikatakan berkabung, menangis, dan berpuasa serta berdoa. Hebat ya. Di tengah sukses karirnya di negeri asing, dia masih punya hati memikirkan orang-orang yang tertinggal di Yerusalem. Dia masih punya keprihatinan, ya, rasa empati. Apalagi ketika orang-orang di Yerusalem harus hidup tanpa tembok perlindungan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kota pada zaman dulu kalau temboknya runtuh, maka mereka yang hidup di kota itu akan hidup dalam rasa yang tidak aman. Karena tembok itu adalah perlindungan bagi mereka. Jadi mereka bisa saja diserang oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar Yerusalem. Dan inilah yang dipikirkan oleh Nehemia. Sekalipun karirnya bagus, sekalipun dia dalam posisi yang menyenangkan, tapi dia mau mengambil beban, memikirkan orang-orang yang tertinggal di Yerusalem. Tetapi saudara, kalau kita melihat, Nehemia pun bisa apa? Dia paling hanya bisa duduk, menangis, berkabung, dan berdoa. Kira-kira begitu. Melihat posisinya, dia bisa saja berkata, saya hanya juru minuman raja. Saya bukan tokoh politik yang punya kekuatan untuk menghimpun sumber daya agar bisa membangun kembali tembok Yerusalem itu. Saya hanya orang yang bekerja di dapur istana. Saya tidak punya uang, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya power untuk menolong tembok Yerusalem yang runtuh. Kalau dia memikirkan akan keadaannya, bisa saja dia hanya diam dan pasrah dengan keadaan itu. Lalu dia tidak berbuat apa-apa. Nah, ayat yang keempat tadi dikatakan dia hanya bisa menangis, berkabung, berpuasa, dan berdoa. Tapi puji Tuhan, dia akhirnya bisa berbuat lebih
dari sekedar berdoa. Mari kita lanjutkan. Di pasal yang kedua, ayat yang kelima. Langsung di ayat yang kelima. Nah, di pasal yang kedua, satu saat dia mendapatkan akses untuk berhadapan dengan raja. Nah, dia memanfaatkan kesempatan itu sekalipun dia bukan siapa-siapa. Ya, dia memaksa untuk bertemu dengan raja. Ini resiko loh. Saudara, ketika seseorang ingin bertemu dengan raja pada zaman dulu, itu nggak sembarangan bisa bertemu dengan raja. Kecuali raja mengizinkan. Dan biasanya yang diizinkan hanya orang-orang penting bagi raja. Nah, di pasal yang kedua, ayat yang kelima. Kemudian jawabku kepada raja. Berarti Nehemia ini akhirnya bisa berhadapan dengan raja face to face. Ini mujizat. Saya katakan ini mujizat karena dia bukan jenderal, dia bukan tokoh politik, dia bukan anggota keluarga kerajaan dari Raja Artasasta, dia hanya orang asing yang bekerja di dapur istana. Jadi kalau dia bisa berhadapan muka dengan raja, ini mujizat. Dan dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berkata begini kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Saudara, ini nekat loh sebetulnya. Sudah bisa ketemu raja dan berbicara dengan raja saja sudah bagus. Lalu dia minta satu permohonan. Dia minta izin cuti. Ini kalau saya simpulkan ya dengan bahasa kita, dia minta izin meninggalkan pekerjaannya untuk kembali ke Yehuda. Dan kalau Bapak Ibu baca seluruh kisahnya, dia minta izin 1 tahun untuk pergi ke Yerusalem. Bayangkan saudara, dia pegawai yang istilahnya tidak punya jabatan politik, jabatan militer dan sebagainya, berani mengajukan izin cuti 1 tahun. Raja bisa saja berpikir, ya nanti yang ngurus minuman saya siapa selama setahun? Masa saya harus nggak minum 1 tahun? Jadi suatu ini sebuah permohonan yang rasanya nggak mungkin. Apalagi dia orang asing, berani-beraninya minta permohonan yang sulit bagi seorang raja untuk mengabulkannya. Lanjut, ayat yang ke-6. Tapi Nehemia nggak ada takutnya. Ya, sekalipun dia sadar dia bukan siapa-siapa, dia orang asing, ya, lalu dia berani mengajukan permintaan, ini orang, waduh, nggak ada takutnya. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan, ya, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama? Ya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja akhirnya dikatakan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. 1 tahun sebetulnya. Memang nggak disebut di ayat ini, tapi di ayat yang lain. Ya, jadi akhirnya raja mengabulkan. Wah, ini mujizat kedua. Mujizat pertama, dia memberanikan diri menghadap raja. Sekali lagi, zaman dulu nggak sembarang orang bisa berhadapan dengan raja. Lalu mujizat yang kedua, dia minta izin cuti 1 tahun dan raja mengabulkannya. Dan ternyata belum selesai. Ini orang nggak berhenti sampai di sini, mengajukan permintaan-permintaan kepada raja. Ayat 7, mari kita teruskan. Ayat yang ke-7, ya, dikatakan demikian, berkatalah aku, ya, kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu atau lewat sampai aku tiba di Yehuda. Jadi, sudah dapat izin, lalu dia minta surat rekomendasi supaya perjalanannya tidak dihambat oleh penguasa-penguasa daerah yang akan dilewati. Bahkan dia berharap dengan surat dari raja ini
kepala-kepala daerah yang akan dilewati daerahnya justru akan membackup, akan memperlancar perjalanan pulang dari Nehemia. Sekali lagi, dia orang asing. Dia hanya pegawai dapur istana raja. Dia bukan seorang jenderal yang punya jasa kepada raja. Dia bukan seorang politikus yang punya kepentingan dengan raja. Tidak. Jadi sebetulnya permintaan ini nekatnya minta ampun. Mungkin teman-temannya Nehemia berkata, kamu ini siapa? Berani-beraninya minta begituan kepada raja. Dia minta surat rekomendasi, lalu ayat yang ke-8, ada satu lagi yang dia minta kepada raja, ayat 8 dikatakan pula, sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Jadi dia meminta satu lagi, yaitu perlengkapan material untuk membangun tembok dan membangun rumah dia selama dia ada di Yerusalem. Waduh, ini orang nekatnya minta ampun. Yang pertama, dia minta bertemu raja. Ternyata Tuhan izinkan. Lalu dia minta izin cuti. Tuhan juga buat raja mengabulkan. Lalu dia minta surat rekomendasi dukungan dari kepala-kepala daerah yang akan dilewati. Dapat juga. Lalu satu lagi yang dia minta perkakas, material, bahan bangunan, dan sebagainya. Lalu dikatakan dan raja mengabulkan. Wah, hebat benar. Ya, raja mengabulkan permintaanku itu. Saudara, meskipun kata orang kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata semuanya didapat oleh Nehemia. Sekali lagi, kalau yang mintanya seorang jenderal, mungkin raja beri. Karena jenderal itu punya jasa kepada raja. Tapi Nehemia bukan jenderal. Nehemia hanya pegawai kuliner yang bekerja di istana raja. Dan dia pun bukan orang Persia yang sebangsa dengan sang raja. Dia hanya orang asing. Dia hanya budak yang dipekerjakan di dapur istana. Tapi dia berani minta banyak hal dari raja. Dan hebatnya, raja mengabulkan semuanya. Apa rahasianya? Mungkin saudara juga berhadapan dengan situasi yang sama. Saudara punya kebutuhan-kebutuhan yang kata orang, nggak mungkin kamu bisa dapat itu semua. Mungkin ada beberapa kita dalam kondisi seperti Nehemia, ada kerinduan, tapi rasanya, aduh, kalau harus ketemu si A, saya harus dapatkan ini, dapatkan itu. Rasanya kata orang nggak mungkin. Semua yang didapat Nehemia pun kata orang nggak mungkin. Siapa kamu, Nehemia? Kamu bukan siapa-siapa bagi sang raja. Kamu bahkan orang asing bagi raja. Kamu budak. Saudara mungkin juga mendengar pendapat-pendapat yang sama. Siapa kamu? Berani-beraninya punya impian seperti itu. Berani-beraninya punya harapan dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Seringkali untuk impian-impian hebat yang kita rindukan, selalu akan ada oposisi yang berkata seperti itu. Ngaca dong, siapa kamu? Gak mungkin, dan sebagainya. Nehemia pun pasti menghadapi cibiran-cibiran seperti itu. Tapi Nehemia nggak ada takutnya. Dia minta ketemu raja, bisa. Dia minta izin cuti, ternyata bisa. Dia minta surat rekomendasi dukungan, ternyata juga bisa. Bahkan dia minta perkakas, dia minta bahan bangunan, ternyata juga bisa. Apa yang kata orang nggak mungkin bisa kamu dapat, ternyata dia bisa dapatkan. Nah, rahasianya di mana? Bukan karena Nehemia pakai jampi-jampi, bukan karena Nehemia sogok sini, sogok situ, bukan karena Nehemia juga menjilat-jilat supaya raja akhirnya berbaik hati kepada dia. Tidak. Ayat yang ke-8 ini, bagian yang terakhir. Mari kita lihat. Setelah kalimat dan raja mengabulkan permintaanku itu, lihat kalimat yang paling bawah, karena tangan Allahku yang murah.
melindungi aku. Jadi ini rahasianya, kenapa semua yang kata orang gak mungkin bisa didapat oleh Nehemia, ternyata dia dapatkan. Dia berkata, bukan karena aku menjilat, bukan karena aku pakai cara-cara curang, bukan, tapi karena tangan Allahku yang murah. Because the gracious hands of my God. Ya, tangan kemurahan Allahku. Ini kalimatnya rada bingung ya, LAI ini ya. Karena tangan Allahku yang murah. Ya, sebetulnya karena tangan kemurahan Allahku. The gracious hands of my God was upon me. Karena tangan kemurahan Allahku menyertai aku. Jadi bukan karena dia nekat, tapi dia penuh perhitungan. Justru dia penuh perhitungan. Kenapa dia berani? Kata orang nekat. Tapi buat dia nggak nekat. Dia berani karena dia sadar ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bukan karena dia tanpa perhitungan, enggak. Tapi betul-betul dia perhitungkan. Memang dia perhitungkan kemustahilan yang kata orang akan dia hadapi. Tapi dia juga perhitungkan adanya tangan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Nah saudara, mari kita tiru apa yang Nehemia lakukan. Memang mungkin kita nggak seperti Nehemia, kita bisa dapat semua, enggak. Tapi minimal kita tidak dibuat menyerah. Minimal kita tidak dibuat lalu hanya duduk merenungi nasib kita. Ketika ada hal-hal besar yang kita ingin raih dalam hidup kita. Ketika ada impian-impian yang kita mau coba rengkuh dalam hidup kita. Minimal ya kita lalu nggak jadi orang yang hanya pasrah dengan nasib, enggak. Ya, tapi mari kita lakukan apa yang Nehemia lakukan. Selalu sadari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Selalu ingat, selalu yakini bahwa ada tangan Tuhan yang bukan cuma hadir, tapi dia bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Ya, Allah turut bekerja. Allah bukan cuma turut hadir, tapi diam. Ya, saya bersyukur ayat itu berkata Allah turut bekerja. Allah bukan cuma turut hadir, tapi Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya, untuk kita semua yang mengasihi Dia. Tapi sayangnya kita nggak pernah menyadarinya. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mustahil, maka kita hanya sadar bahwa kita nggak mampu, kita bukan siapa-siapa, kita nggak akan bisa. Kita hanya sadar kata orang begini, kata orang begitu. Tapi kita nggak pernah menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya mau ajak kita semua, ayo perhitungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita sakit, waktu kita lemah, waktu kita sedang tersandung, jatuh, kita sedang gagal, kita sedang mungkin kesulitan. Jangan cuma hanya menyadari hebatnya kegagalan kita, besarnya kesulitan kita. Mari latih pikiran kita untuk selalu menyadari tetap masih ada Tuhan dalam hidup saya. Tetap masih ada kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau kita bisa menyadari itu, kita akan jadi seperti Nehemia yang tidak hanya, ya sudahlah kalau begitu. Ada banyak orang Kristen gampang menyerah, kenapa? Karena nggak menyadari masih ada Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang Kristen gampang putus asa, gampang kecewa, lalu hanya diam dan tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani mencoba, karena nggak pernah sadar bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya sadar ada masalah, mereka hanya sadar ada kemustahilan. Jadi bedanya kita dengan Nehemia satu. Nehemia adalah orang yang selalu ingat ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Nah, kita berbeda. Kita sulit mengingat ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya mau istilahkan begini ya, ada satu keadaan darurat
dalam hidup orang Kristen, saudara dan saya semua, yaitu darurat kesadaran. Darurat kesadaran. Kita punya penyakit daya ingat. Kita punya kelemahan dalam daya ingat kita. Karena kita hanya mudah mengingat yang jelek-jelek. Kita terlalu gampang dan begitu otomatis ya mengingat dengan sangat detail semua yang gak enak dalam hidup kita. Tapi untuk mengingat yang baik, susahnya minta ampun. Mengingat yang benar, sulitnya minta ampun. Itulah keadaan darurat dalam kehidupan orang-orang Kristen. Ya, kita punya darurat kesadaran. Ya, dalam pelayanan kadang-kadang kita juga kalau mengkonseling orang, mengingatkan, ya, Bu, jangan menyerah, ada janji Tuhan. Pak, jangan menyerah, masih ada Tuhan. Sekalipun udah diomong gitu, kadang-kadang ada orang yang masih sulit. Bener nggak ada Tuhan? Bener tak ada Tuhan? Padahal udah diingatkan seperti itu. Ya, itulah bedanya kita dengan Nehemia. Nehemia ketika berhadapan dengan yang kata orang mustahil, ya, dia nggak dibuat putus asa dengan apa yang sedang dia hadapi itu. Ya, mungkin orang berkata, kamu nggak mungkin bisa bangun tembok Yerusalem, boro-boro bangun, kamu kesana aja nggak mungkin bisa. Tugasmu banyak di istana, raja nggak mungkin mengabulkan permohonan cutimu. Pasti akan ada banyak omongan, ejekan yang melemahkan Nehemia. Dan memang itu fakta, itu bukan dusta. Memang faktanya Nehemia bukan siapa-siapa. Memang faktanya Nehemia ya sulit untuk ketemu raja dan mengajukan permintaan-permintaan seperti itu. Memang faktanya begitu. Tapi Nehemia tidak dibuat putus asa dengan fakta-fakta itu. Karena dia selalu perhitungkan. Masih, oke lah, ada kemustahilan. Tapi saya masih punya faktor penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Ya, mungkin apa yang kita hadapi kata orang, nggak mungkin kita bisa lewati. Mungkin yang sedang kita hadapi kata orang, nggak mungkin kita bisa dapatkan. Saya mengajak kita untuk tidak menyerah. Ya, saya mengajak kita untuk tidak pesimis dan putus asa. Bukan karena saya mengajak saudara nekat, tidak. Saya mengajak saudara memperhitungkan masih ada Tuhan dalam hidup kita. Ayo sehatkan kesadaran kita. Ya, sembuhkan daya ingat kita. Saya mau ajak kita melatih. Memang pikiran ini mesti dilatih, saudara. Memori ini kan mesti dilatih. Saya mau ajak kita melatih. Tiap ada apa-apa, ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Tiap dengan berita yang gak enak, langsung latih. Ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Memang mengingat adanya Tuhan tidak jamin bahwa masalah kita beres. Kesadaran akan penyertaan Tuhan memang bukan lalu menyebabkan masalah kita langsung terselesaikan, tidak. Tapi menyadari adanya penyertaan Tuhan membuat kita tidak menyerah dengan masalah yang ada. Ya, menyadari akan Allah yang Immanuel, Allah yang murah hati kepada kita umatnya, itu memang tidak membuat hidup kita langsung tidak ada masalah, tidak. Tapi itu menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan kita untuk menghadapi tantangan itu. Dan Nehemia akhirnya pulang ke Yerusalem. Dan saudara mau tahu? Tembok itu akhirnya bisa dibangun kembali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Kita lihat Nehemia pasal 6 ayat yang ke-15. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu, perhatikan, 52 hari. 52 hari, kurang dari 2 bulan. Nehemia tadinya berpikir saya perlu waktu 1 tahun untuk pulang dan membangun kembali tembok Yerusalem. Ternyata
Karena ada tangan kemurahan Tuhan, maka apa yang dipikir lama ternyata bisa selesai dengan cepat. Ya, karena ada tangan kemurahan Tuhan tadi, apa yang dikatakan orang mustahil ternyata didapat semuanya. Lalu kemudian ketika mereka membangun, saudara, membangun tembok Yerusalem, kalau saudara baca ceritanya, itu nggak mulus. Waktu mereka mulai membangun, ada perampok, ada penyamun yang merampas perbekalan mereka. Nehemia sempat kecewa kepada bupati-bupati yang katanya mau melindungi dia dan rombongannya. Ternyata nggak dilindungi. Barang-barang mereka sempat dicuri oleh kelompok-kelompok orang jahat. Tapi mereka tidak menyerah. Ya, mereka terus membangun dengan kekuatan yang ada. Lalu dari internal mereka sendiri, ada orang-orang Yahudi yang menjadi oposisi bagi Nehemia. Ada namanya Sanballat, Tobia. Ya, itu dua pemimpin oposisi dari kelompok orang Israel sendiri. Mereka nggak suka Nehemia membangun kembali. Mereka berkata, Nehemia udahlah, jangan bikin kita susah lah. Jangan beri kami pengharapan yang nggak mungkin kami bisa lakukan. Lalu mereka tidak mau dukung Nehemia. Jadi membangun tembok Yerusalem, meskipun kalau kita lihat, oh ternyata cepat tuh, nggak sampai 2 bulan selesai, berarti gampang. Nggak gampang sebetulnya. Tapi meskipun banyak tantangan, ada perampok, ada oposisi, ada yang berusaha melemahkan semangat orang-orang Israel yang membangun, tapi akhirnya selesai juga dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kenapa semuanya bisa terjadi? Ya, karena sekali lagi Nehemia mengandalkan penyertaan tangan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Sanballat, Tobia melakukan pemberontakan, Nehemia gak menyerah. Dia hadapi situasi itu dengan selalu sadar, ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang tetap akan membela kita. Waktu barang-barang mereka dirampok, mereka juga hadapi dengan kesadaran ada penyertaan Tuhan. Nah, saudaraku, ayo kita sama Nehemia nggak banyak beda kok. Nehemia juga orang yang sama, yang punya kebutuhan-kebutuhan seperti kita. Ya, tapi bedanya satu, kita belajar dari yang satu ini. Nehemia tidak lebih super dari kita. Nehemia tidak lebih hebat daripada kita dalam banyak hal. Cuma bedanya satu saja. Kenapa Nehemia nggak menyerah ketika ada kemustahilan? Kenapa Nehemia nggak menyerah ketika ada perampokan, ada kerugian? Kenapa Nehemia nggak menyerah ketika ada pemberontakan, ada yang membenci dia, dan sebagainya? Karena dia hadapi semuanya dengan satu kesadaran, masih ada Tuhan dalam hidup saya. Masih ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara, inilah yang kita perlu bangun dalam hidup kita. Mari latihlah pikiran kita selalu mengingat akan Dia. Ibrani berkata, mari kita lakukan semuanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita jangan cuma tertuju kepada persoalan. Mata kita jangan cuma tertuju kepada kerugian-kerugian. Mata kita jangan cuma tertuju kepada apa kata orang tentang kita. Alkitab berkata, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perjuangan kita masing-masing. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan berarti mata kita harus lihat ke atas terus, tidak. Mata itu bicara tentang perhatian kita. Mata itu bicara tentang fokus, kesadaran kita. Mari kita lakukan perjuangan kita dengan kesadaran yang tertuju kepada Yesus Tuhan kita. Ya, saya selalu ingat, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang sedang lemah hari ini, saudara yang sedang tertekan oleh kesimpulan-kesimpulan, kata dokter, kata orang, kata teman saya, dan sebagainya. Mari saudara, ya, jangan putus asa. Ya, selalu ingat, kalau Tuhan mau, saya bisa lewati semuanya. Apapun kata orang. Ya, kalau Tuhan izinkan, saya bisa dapatkan semuanya. Apapun kata orang. Nah, ternyata bukan cuma Nehemia yang melihat adanya tangan Tuhan
yang bekerja dalam hidupnya. Kita mau lihat dua saksi yang lain. Saya akan tutup dengan dua ayat ini. Saudara, Musa juga menceritakan tentang hadirnya tangan Allah yang membela mereka. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat yang ke-21. Keluaran 14 ayat 21. Ini kesaksian Musa, tadi kesaksian Nehemia. Mungkin saudara masih ragu kalau cuma satu orang yang memberi kesaksian. Ya, mungkin saudara berkata, ya itu kan Nehemia, Pak. Tapi mana? Adakah orang lain yang mengalami pekerjaan tangan kemurahan Tuhan yang hebat dalam hidupnya? Kalau cuma Nehemia kan, ya bisa aja itu kejadian khusus hanya bagi satu orang. Mungkin bagi orang lain nggak berlaku. Oke, bukan cuma Nehemia, tapi Musa juga. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu, perhatikan, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Perhatikan kata Tuhan menguakkan air laut. Menguak itu berarti apa tuh? Menyingkirkan ya. Menguak itu berarti menyingkirkan, atau ada yang punya kalimat lain? Menyibak ya, menyibak. Berarti kan ini pekerjaan sepasang tangan. Menguak atau menyibak atau menyingkirkan, itu berarti pekerjaan sepasang tangan. Jadi, kenapa Musa menggunakan kata menguakkan air? Berarti memang Musa melihat ada tangan Tuhan yang bekerja membuka jalan bagi bangsa Israel. Jadi, bukan cuma Nehemia yang menceritakan dan menyaksikan tangan Allah yang bisa bekerja dalam hidupnya, tapi Musa juga menceritakan kepada kita yang membuat laut itu terbelah karena ada tangan yang membelah dan membuka jalan. Tangan Tuhan menguak air laut. Satu saksi lagi supaya saudara semakin yakin. Kita mau dengar dari Daud. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Ini cerita kesaksian Daud, bagaimana dia luput dari kejaran Saul yang akan membunuh dia. Nah, dia bersaksi dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Berikutnya. Nah, ya, dikatakan demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Lalu dia tulis, Tuhanlah yang menopang aku. Kata menopang berarti pekerjaan dua tangan yang menahan sesuatu. Ya, jadi Daud juga seolah mengatakan ada pekerjaan tangan Tuhan yang membuat hidupku tertopang dengan aman. Nah, jadi saudaraku, Alkitab berkatakan dengan 2 atau 3 saksi, sebuah perkara menjadi sah. Kita sedang bicara tentang adanya tangan kemurahan Tuhan. Ada 3 saksi yang sudah menceritakan dan mengalami pekerjaan tangan Tuhan. Yang pertama Nehemia, yang kedua Musa, yang ketiga Daud. Maka dengan 3 saksi, sebuah perkara menjadi sah. Dan itulah tangan yang masih menyertai kita semua. Itulah tangan yang masih bekerja dalam hidup kita. Mari ya, jadilah orang yang selalu, pertama, menyadari adanya tangan kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, mempercayai. Dan bila perlu, memperkatakan. Saya setiap kali kalau menghadapi sesuatu yang gak enak, saya ucapkan, tangan kemurahan Tuhan atas perjalanan saya. Tangan kemurahan Tuhan atas anak-anak saya. Tangan kemurahan Tuhan atas kesehatan saya. Tangan kemurahan Tuhan atas keluarga saya. Saya sebutkan itu. Memang ini opsional. Kalau saudara bisa meyakini tanpa menyebutkan, silakan. Tapi kadang-kadang orang perlu terapi. Memperkatakan.
supaya ya jiwa kita tergugah oleh apa yang kita ucapkan itu. Ya, tangan kemurahan Tuhan atas keluarga saya. Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Mungkin beberapa kita sedang mengkhawatirkan anak-anak. Mari ucapkan tangan kemurahan Tuhan atas anak-anakku. Saudara sedang mengkhawatirkan bisnis saudara nanti bagaimana? Ya, tangan kemurahan Tuhan atas bisnis saya. Memang tidak langsung membuat masalahmu beres, tapi itu akan memberi kekuatan bagi kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi semuanya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Ya, pulanglah dengan kesadaran akan hadirnya tangan kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini bukan cuma tangan yang menyertai Nehemia, Musa, dan Daud, ya, tetapi inilah juga tangan yang masih ada dalam hidup kita semua, dan tangannya masih bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih